Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan belajar kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 1 juz 1 halaman 21, masih tentang tanda-tanda i'rab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Walin nasbi khamsu alamatin. Walin nasbi khamsu alamatin, sabit bagi nasab itu ada 5 segala tanda. Walin nasbi khamsu alamatin, sabit bagi nasab itu 5 segala tanda. Wa ibtida li huruf jar, nasbi majrur, tanda jar kasrah, jar majrur menjadi khabar muqaddam. Khamsu mubtada muakhar, hukum mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Mudhaf khamsu alamatin mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Jadi nasab, untuk mengetahui satu kalimat itu berkedudukan nasab, ada 5 tandanya. Yang mana aja 5? Teh 5 al-fathatu. Al-fathatu badal kepada khamsu. Yang mana aja 5? Al-fathatu. Yang pertama fathah. Wahyal aslu, dan bermula dianya fathah itu asal. Wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nuni. Wahya naibatun anil fathati. Dan alif, dan yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hazfun nuni, buang nun. Wahya naibatun, dan bermula dianya alif, kasrah, ya, dan buang nun. Itu naibatun, ganti anil fathati, dari fathah. Jadi tanda nasab itu ada 5. Yang pertama fathah. Fathah merupakan asal. Yang kedua alif, ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima buang nun. Alif, kasrah, ya, dan buang nun semuanya pengganti fathah. Ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak bisa difathahkan, dinasabkan dengan fathah, maka dinasabkan dengan alif, dengan kasrah, dengan ya, dan dengan buang nun. Penjelasannya satu-satu. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a. Maka adapun bermula fathah itu niscaya maka takunu, ada ianya fathah itu alamatan menjadi tanda, lin nasbi bagi nasab, fi salasati mawadhi'a pada 3 segala tempat. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi. Maka adapun bermula fathah itu niscaya maka ada ianya fathah itu tanda bagi nasab, fi salasati mawadhi'a pada 3 segala tempat. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat atau pada 3 kalimat. Ada 3 kalimat yang tanda nasabnya fathah. Satu, fil ismil mufradi munsarifan kana au ghaira munsarifin. Fil ismil mufradi munsarifan kana au ghaira munsarifin. Yang pertama pada isim mufrad. Pada isim yang mufrad. Munsarifan kana, bertanwin, ada ianya isim mufrad, au ghaira munsarifin, atau tidak bertanwin. Tempat yang pertama atau kalimat yang pertama yang tanda nasabnya fathah yaitu isim mufrad. Jadi isim mufrad kemarin dirafa' dengan dhammah, sekarang isim mufrad dinasab dengan fathah. Baik isim mufrad itu munsharif yang menerima tanwin, atau ghaira munsharif atau tidak menerima tanwin atau tegah saraf, karena ada 1 atau 2 alasan dari alasan 9 yang akan dijelaskan ke depan. Jadi isim mufrad sudah dijelaskan kemarin. Isim mufrad itu satu kalimat yang menunjukkan kepada makna tunggal. Contoh, isim mufrad yang tanda nasabnya fathah. Wattaqullaha. Wattaqullaha.
Takutlah kamu akan Allah. Takutlah kamu akan Allah. Ya. Wow, nggak usah kita i'rab. Ittaqu fi'il amar dibina di atas buang nun. Ittaqu fi'il amar dibina di atas buang nun. Fi'il amar tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Waw dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il ittaqu. Takutlah kamu akan Allah. Allah mansub atas ta'zim. Jadi Allah sebenarnya maf'ul. Cuma kalau lafaz Allah yang jadi maf'ul tidak disebut mansub, tidak disebut jadi maf'ul, tapi Allah mansub atas ta'zim. Nah, atau Allah maf'ul. Tapi sebenarnya untuk ta'zim namanya. Hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Jadi Allah ini contoh isim mufrad yang dinasabkan dengan fathah. Jadi Allah ini isim mufrad yang munsharif. Jadi Allah ini isim munsharif, dia menerima tanwin. Buktinya dia ada alif lam. Asalnya ilahun. Ilahun ada tanwinnya, kemudian dimasukkan alif lam. Salah satu tanda bahwa isim itu munsharif itu bisa dimasuki oleh alif lam. Contoh kedua, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Wa wahabna lahu, dan kami berikan lahu baginya Ibrahim akan Ishak dan akan Yakub. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba, dan kami berikan lahu baginya Ibrahim akan Ishak dan akan Yakub. Wahabna fi'il dan fa'il, wahab fi'il madhi. Na dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il wahab. Dan kami berikan lahu. Lahu jar majrur lam huruf jar, hu isim dhamir pada mahal jar majrur dengan lahu. Dengan la. Lahu jar majrur muta'alaq kepada wahab. Dan kami berikan, bagi siapa kami berikan? Lahu baginya Ibrahim. Ishaqa akan Ishak. Ishaqa maf'ul. Hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Waw ataf. Yaquba ataf kepada Ishaqa. Hukum ataf ikut ma'tuf. Ataf kepada mansub tanda nasab fathah. Jadi Ishaqa maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Kenapa? Karena Ishaqa isim mufrad. Yaquba juga. Yaquba ataf kepada Ishaqa, hukum ataf ikut ma'tuf, ataf kepada mansub tanda nasab fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Cuma Ishaqa dan Yaquba itu isim mufrad yang ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Jadi Ishaqa Yaquba ini ghairu munsharif dia karena alamiah dan ajamiah. Yang pertama alamiah, nama orang, nama nabi. Yang kedua dia ajamiah, bukan bahasa Arab. Ishaqa dan Yaquba itu bukan bahasa Arab. Itu contoh isim mufrad yang dinasab dengan fathah yang ghaira munsharif, yaitu Ishaqa wa Yaquba. Kalau Allah tadi contoh yang munsharif. Selamat malam Mas Musalim Ridho. Contoh lagi, wa idh wa'adna Musa. Dan ketika wa'adna kami janjikan akan Musa. Wa idh wa'adna Musa, dan ketika kami janjikan akan Musa. Yang menjadi contoh di sini Musa. Waw rataf id daraf madhi. Wa'adna fi'il dan fa'il, wa'ad fi'il madhi. Na dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il wa'ad, dan ketika kami janjikan, Musa maf'ul wa'ad, hukum maf'ul mansub tanda nasab di sini fathah yang ditakdirkan di atas alif, yaitu huruf terakhirnya Musa itu alif. Alif tidak menerima harokat. Jadi Musa maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah. Fathah yang muqaddarah yang ditakdirkan. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad di nasab dengan fathah. Baik fathahnya zahir seperti Ishaqa, Yaquba, Allah, atau fathahnya muqaddarah ditakdirkan seperti Musa. Lanjut. Jadi fathah menjadi tanda nasab yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua, wa fi jam'i taksiri munsharifan kana aw ghaira munsharifin.
dan pada jamak taksir. Munsharifan bertanwin ada ianya jamak taksir, au ghaira munsharifin atau ketiadaan menerima tanwin. Yang kedua, kalimat-kalimat yang tanda nasabnya fathah yaitu jamak taksir. Jamak taksir berarti dinasab dengan fathah. Kemarin sudah kita jelaskan jamak taksir itu satu kalimat yang menunjukkan kepada arti lebih dari dua bersama berubah dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir artinya jamak yang hancur. Taksir itu hancur. Jamak yang hancur, jamak yang tidak beraturan. Di mana jamaknya itu berubah dari bentuk dasarnya yang mufrad. Nanti contohnya. Contohnya ke depan jibal. Jibal itu bukit-bukit, gunung-gunung. Jadi jibal jamak taksir mufradnya jabalun. Jabal. Ketika jamak menjadi jibal, jadi berubah. Ya, contohnya watarol jibala, dan engkau melihat akan gunung-gunung. Watarol jibala, dan engkau melihat akan gunung-gunung. Waw rataf tara fi'il mudhari'. Tara fi'il mudhari' marfu' karena terbebas daripada amil nasib dan amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan di atas huruf akhirnya. Tara. Dia butuh kepada fa'il dan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya anta, dan engkau melihat al-jibala akan bukit. Akan bukit-bukit. Jibala maf'ul hukum maf'ul mansub, tanda nasab fathah yang zahir pada akhirnya. Kenapa tanda nasab fathah? Karena jibal ini jamak taksir yang munsharif. Jamak taksir yang menerima tanwin. Dari mana kita tahu kalau jibal itu munsharif? Karena dia menerima alif lam. Ada alif lamnya. Mufradnya jabalun, satu bukit. Jabalani, dua bukit. Jibal, banyak bukit. Jadi ketika menjadi jibal, dia berubah dari bentuk dasar jabal. Tadinya jimnya fathah ja, sekarang menjadi ji. Nah, makanya disebut jamak taksir. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Dan menjanjikan akan kamu oleh Allah maghanima. Akan ghanimah yang banyak. Akan harta rampasan yang banyak. Wa'ada fi'il madhi. Ya. Tugasnya merafa'kan fa'il menasab dua maf'ul. Kum isim dhamir pada mahal nasab menjadi maf'ul pertama bagi wa'ada. Menjanjikan akan kamu. Allahu fa'il wa'ada, hukum fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kenapa dhammah tanda rafa'? Karena Allahu isim mufrad. Isim mufrad kemarin dirafa' dengan dhammah. Maghanimah. Menjanjikan akan kamu oleh Allah akan ghanimah. Maghanimah maf'ul wa'ada, maf'ul kedua. Hukum maf'ul mansub tanda nasab fathah, maghanimah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena maghanimah jamak taksir. Jamak taksir dinasab dengan fathah tadi. Cuma maghanimah ini contoh yang ghaira munsharif. Maghanimah ini tidak menerima tanwin dia. Karena dia berada di atas wazan muntahal jumu namanya. Sirat muntahal jumu. Nanti penjelasannya ke depan. Kasiratan dinaat kepada maghanimah. Hukum naat ikut man'un. Naat kepada fathah. Naat pada mansub tanda nasab fathah, yaitu kasiratan. Wa ankihul ayama, dan nikahi olehmu ayama itu perempuan yang tinggal sendiri, baik janda ataupun perawan. Wa ankihul ayama, dan nikahi olehmu akan wanita yang sendiri-sendiri, yang bujang, yang single. Jadi waw rataf, angkihu fi'il amar dibina di atas buang nun. Fi'il amar butuh kepada fa'il, waw dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il wangkihu. Nikahi olehmu al ayama. Ayama maf'ul angkihu, maf'ul mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan di atas huruf akhirnya. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena ayama ini jamak taksir. Mufradnya aimon. Aimon, seorang perempuan yang tinggal sendiri.
aimani ayama. Perempuan-perempuan yang hidup sendiri diperintahkan untuk dinikahi. Nah, ini contoh jamak taksir yang dinasab dengan fathah. Yang pertama jibala jamak taksir dinasab dengan fathah yang dhahir. Kemudian maghanima tanda nasabnya fathah yang dhahir. Kemudian ayama tanda nasabnya fathah yang muqaddarah, yang ditakdirkan. Nah, jadi fathah menjadi tanda nasab yang pertama pada isim mufrad tadi. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga, wa fil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ketiga, wa fil mudhari'i dan pada fi'il mudhari' idza dakhala alaihi apabila masuk kepadanya mudhari' nasibun oleh amil nasib wa lam yattasil dan tidak bersambung bi akhirih dengan akhirnya mudhari' syai'un oleh sesuatu. Yang ketiga, nasab menjadi tanda fathah pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apabila dimasuki oleh amil nasib. Tadinya fi'il mudhari' marfu kalau nggak ada amil nasib, amil jazim di belakangnya. Begitu fi'il mudhari' itu dimasuki oleh amil nasib, mansublah ia. Tanda nasabnya fathah bila tidak bersambung dengan akhir mudhari' itu oleh sesuatu apapun. Contohnya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai akan Allah luhumuha oleh dagingnya kurban, wala dima'uha dan tidak pula oleh darahnya. Ya. Wala dima'uha dan tidak pula oleh darahnya kurban. Yang menjadi contoh di sini yanala. Lan huruf nasab fi'il mudhari'. Yanala fi'il mudhari'. Mansub dengan lan. Tanda nasabnya fathah yang dahir pada akhirnya yanala. Madinya nala yanalu. Sekarang ada lan yanala. Lan huruf nasab yanala fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah pada fi'il mudhari'? Karena tidak bersambung dengan apapun di ujungnya, tidak ada nun taukid, tidak ada alif dhamir tasniyah, tidak ada dhamir jamak, tidak ada dhamir muannats mukhatabah. Allah maf'ul yanala atau mansub atas ta'zim boleh. Atau untuk mudah kita bilang aja Allah maf'ul yanala. Maf'ul mansub tanda nasab fathah karena Allah isim mufrad. Luhumu fa'il yanala, tidak sampai akan Allah oleh dagingnya. Luhumu fa'il yanala. Fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Luhumu dhammah tanda rafa'nya. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah tadi. Lahmon daging, lahmani dua daging, luhumun banyak daging. Mudhaf luhumuha isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan luhu. Waw hurataf la nafi dima'u ataf kepada luhumu. Jadi dima'u ngikuti harakat luhumu. Dima'u ataf kepada luhumu, ataf kepada marfu tanda rafa dhammah juga. Dima'u karena jamak taksir. Mudhaf dima'u ha isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan dima'u. Nah, jadi fathah menjadi tanda rafa cuma pada fathah jadi tanda nasab pada 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' ketika masuk amil nasib dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Silahkan meninggalkan komentar. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sambil santai. Ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'i sittah. Ammal alifu adapun bermula alif itu niscaya maka
takunu ada ianya alif itu alamatan, itu tanda bagi nasab, fil asma isittah pada isim-isim yang 6. Tanda nasab tadi di atas patah yang pertama, yang kedua alif. Alif menjadi tanda nasab pada isim yang 6. Jadi isim yang 6 itu tanda nasabnya alif. Isim yang 6 tanda nasabnya alif. Isim yang 6 itu abuka, akhuka, hamuki, fuka, hanuka, zumalin. Jadi isim yang 6 itu isim yang sudah jelas, tinggal kita hafal. Ada di halaman sebelumnya. Mana contohnya? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak adalah Muhammad itu bapak salah satu min rijalikum yang ada ianya salah satu daripada lelaki-lelaki di antara kamu. Maka Muhammadun aba. Tidaklah Muhammad itu bapak salah satu dari lelaki-lelaki kalian. Ma manafi. Kana fi'il maudhi nakisah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Muhammadun isim kana. Hukum isim kana marfu, tanda rafa'nya dhammah. Muhammadun tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Aba khobar kana. Hukum khobar mansub tanda nasab fathah. Tanda nasab alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena aba itu isim yang 6, yaitu abuka, akhuka, hamuka. Ma manafi kana fi'il maudhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Muhammadun isim kana, hukum isim marfu, tanda rafa' dhammah. Kenapa dirafa' dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Aba khobar kana. Hukum khobar kana mansub tanda nasab alif. Kenapa tanda nasab alif di aba? Karena aba ini isim yang 6. Ada alif aba. Mudhaf aba ahadin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah yang terakhir pada akhirnya. Min huruf jar, rijali majrur dengan min tanda jar kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena jamak taksir. Rijalin jamak taksir, mufradnya rajulun, rajulani rijal. Mudhaf rijalikum isim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan rijal. Jumlah min rijalikum jar majrur muta'alaq kepada yang wajib dibuang, takdirnya kainen, dinaat kepada ahadin. Jadi artinya tidak adalah Muhammad itu bapak salah satu, yang ada ianya salah satu dari lelaki-lelaki di antara kamu. Jadi yang menjadi contoh di sini yaitu aba. Isim yang 6 itu tanda nasabnya alif. Kalau tanda rafa'nya kemarin wow, abu. Sekarang aba. Contoh lagi. Wa nahfadu akhana. Wa nahfadu akhana. Dan kami jaga akan saudara-saudara kami. Wa nahfadu akhana, dan akan kami jaga akan akhana, akan saudara kami. Wa urataf, nahfadu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena terbebas daripada amil nasib, amil jazim. Karena di belakang nahfadu enggak ada amil nasib, enggak ada amil jazim. Nahfadu marfu, tanda rafa'nya dhammah yaitu du. Nahfadu fi'il mudhari' butuh kepada fa'il dan maf'ul. Damir dalam fa'il takdirnya nahnu, dan kami jaga. Akha maf'ul. Hukum maf'ul mansub tanda nasab alif, yaitu di ujung kha itu sesudah kha ada alif. Akha maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab alif. Kenapa tanda nasab alif? Karena akha isim yang 6. Isim yang 6 dinasab dengan alif. Mudhaf akhana isim dhamir. Nah, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan akha. Nah. Jadi aba ahadin itu isim yang 6 pertama. Isim yang 6 kedua akha. Abuka, akhuka. Sekarang contoh selanjutnya. Watakulu, dan engkau kata ra'aitu hamaki wa hanaki. Ra'aitu hamaki, aku lihat hamaki akan saudara suamimu. Jadi hamon itu saudara laki-laki, saudara suami. Makanya harus baca ki, nggak boleh hamaka. Ra'aitu fi'il dan fa'il, ra'al fi'il madhi. Buji prafa fa'il penasab maf'ul. Ta dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il ra'ai. Aku lihat. Hama maf'ul. Hukum maf'ul mansub tanda nasab alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena hama itu isim yang 6.
Arti hama saudara suami. Mudhaf hama kaf isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hama. Kulihat akan hamaki. Wahanaka. Waw ataf hana ataf kepada hama. Hukum ataf ikut ma'tuf, ataf kepada mansub, tanda nasab alif juga. Hana. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena hana juga isim yang 6. Hana artinya anu. Hana itu kinayah dari, kalau bahasa Indonesianya anu. Untuk menyebutkan sesuatu yang jorok, nggak enak, sebutlah anu. Kemaluan maksudnya. Jadi hanaka. Telah aku lihat akan hanaka. Jadi waw ataf hana ataf kepada hama. Hukum ataf ikut ma'tuf, ataf kepada mansub, tanda nasab alif. Kenapa? Karena hana isim yang 6. Mudhaf hana kaf isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hana. Contoh selanjutnya angkana dzamalin. Jadi kita i'rab dzamalin aja. An huruf nasab di sini. Kana fi'il madhi nakisah. Tugasnya merafakkan isim, menasabkan khobar. Dhamir dalam isim takdirnya huwa. Bahwa ada ianya seseorang itu zamalin yang mempunyai harta. Za khobar kana. Hukum khabar mansub tanda nasab alif. Ada alif di depan za. Kenapa? Karena za isim yang 6. Mudhaf da malin mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi alif menjadi tanda nasab khusus pada isim yang 6. Abuka, akhuka, hamuki, hanuki, hanuka, fuka, zumalin. 6 kalimat doang. Tapi syarat, ketika isim yang 6 itu dimudhafkan kepada selain ya mutakalim, baru tanda nasabnya alif dan tanda rafa'nya waw. Ketika isim yang 6 itu dimudhafkan kepada selain ya mutakalim. Kalimat apapun boleh, yang penting bukan ya mutakalim. Lanjut. Tadi tanda nasab di atas, pertama fathah, kedua alif, ketiga kasrah. Ini yang ketiga. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Dan adapun bermula kasrah itu niscaya maka ada ianya kasrah itu alamatan tanda lin nasbi bagi nasab fi jam'il muannatsis salimi pada jamak muannas yang salim ianya jamak. Salimi kita sifat kepada jam'i. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaihi. Dan adapun bermula kasrah itu niscaya maka ada ianya kasrah itu tanda bagi nasab pada jamak muannas yang salim ianya jamak muannas wa ma humila dan pada ma pada kalimat-kalimat humila yang ditanggungkan akan dia nyama alaihi di atasnya jamak muannas. Jadi kasrah menjadi tanda nasab khusus pada jamak muannas yang salim. Maksudnya cuma jamak muannas yang salim yang tanda nasabnya kasrah. Dan kalimat-kalimat yang lain yang disamakan dengan jamak muannas yang salim. Apa arti jamak muannas yang salim? Jadi jamak muannas yang salim itu satu kalimat yang dijamakkan dengan alif dan ta. Di ujungnya ada alif dan ta. Nah, jadi jamak muannas yang salim itu satu kalimat jamak yang dijamakkan tandanya ada alif dan ta di depannya. Muslimatun, mu'minatun, musyrikatun. Adapun mahumila alih kalimat-kalimat yang dianggap jamak muannas yang salim tapi dia bukan jamak muannas yang salim. Artinya bentuknya ada alif dan ta, tapi dia nggak cukup syarat untuk kita jadikan jamak muannas yang salim. Makanya hukumnya disamakan dengan jamak muannas yang salim walaupun dia bukan jamak muannas yang salim. Mana contohnya?
Nahu khalaqallahu samawati. Bermula demikian itu seumpama khalaqallahu samawati. Di sini khalaqas samawati di dalam kitab Matamimah asli ada khalaqallahu samawati atau khalaqas samawati, telah menciptakan dianya Allah akan segala langit-langit. Khalaqa fi'il madhi bina patah buji prafa fa'il dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Khalaqa telah menciptakan dianya Allah, samawati maf'ul, hukum maf'ul mansub, tanda nasab kasrah, samawati kasrah. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Karena samawat ini jamak muannas yang salim, mufradnya samaun. Wa in kunna ulati hamlin. Dan jika adalah kalian semua itu ulati hamlin, orang-orang yang mempunyai kehamilan. Ini Arabnya in huruf syarat. Jazam 2 fi'il dia. Cuma di sini contohnya dipotong separuh. Nah, in mestinya huruf syarat, tugasnya menjazamkan 2 fi'il, pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Kunna fi'il dan fa'il. Kunna fi'il dan fa'il itu kun fi'il madhi, itu dari kana jadi kunna. Jadi kunna fi'il dan fa'il atau fi'il dan isim juga boleh. Jadi kun itu fi'il madhi nakisah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Jadi nun dhamir mutasil kunnana, nun dhamir mutasil pada maharafa menjadi isimnya, isim kun. Dan jika adalah kalian itu ulati itu khabar dari kunna. Kung khabar mansub tanda nasab kasrah ulati. Tanda nasab kasrah sebagai ganti daripada fathah. Karena ulati itu kalimat yang dihubungkan dengan jamak muannas yang salim. Karena dia bukan jamak muannas yang salim, karena ulati itu enggak ada mufradnya. Memang begitu adanya. Nah, i'rab lagi. Waw rataf in huruf syarat, kunna fi'il madhi nakisah dan isimnya kun. Jadi fi'il madhi nakisah tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Nun itu, nah itu dhamir mutasil, maharafa menjadi isim kun. Ulati menjadi khabar kun, hukum khabar mansub tanda nasab kasrah karena ulati kalimat yang disamakan atau dihubungkan dengan jamak muannas yang salim. Tapi ulati ini bukan jamak muannas yang salim karena dia tidak mencukupi syarat untuk dijadikan jamak, dia nggak ada mufradnya. Ulati artinya zati hamlin yang mempunyai kehamilan. Mudhaf ulati hamlin mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi kasrah menjadi tanda nasab khusus pada jamak muannas yang salim. Cuma jamak muannas yang salim yang tanda nasabnya kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi maudhi'aini. Wa ammal ya'u, dan adapun bermula ya itu niscaya maka takunu adanya ya itu tanda alamatan lin nasbi bagi nasab fi maudhi'aini pada 2 tempat. Ya menjadi tanda nasab pada 2 tempat. Artinya ada 2 tempat, ada 2 kalimat yang tanda nasabnya ya. Yang mana aja? Yang pertama fil musanna wa ma humila alaihi. Fil musanna wa ma humila alaihi. Fil musanna pada isim tasniyah. Wa ma humila alaihi dan pada mama pada isim-isim kalimat-kalimat humila yang ditanggungkan akan dianya ma alaihi di atasnya musanna. Jadi pertama isim tasniyah tanda nasabnya ya. Isim tasniyah dinasab dengan ya. Wa ma humila alaihi dan kalimat-kalimat yang lain yang sama dengan isim tasniyah tapi dia bukan isim tasniyah. Tanda nasabnya juga ya.
Isim tasniyah kemarin sudah kita ketahui, yaitu satu kalimat yang menunjukkan kepada arti dua. Satu kalimat yang menunjukkan arti dua dengan cara ditambah alif dan nun pada akhirnya ketika rafa, dan ditambah ya dan nun ketika nasab dan jar. Dan dia ada mufradnya. Kalau ada isim-isim yang lain yang bentuknya ada alif dan nun, ya dan nun, tapi nggak ada mufradnya, berarti dia masuk dalam kategori ma humila alaihi. Kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan isim tasniyah. Mana contohnya? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Rabbana, ya Tuhan kami. Waj'alna, jadikan olehmu akan kami, muslimaini, akan dua orang yang muslim, akan dua orang yang tunduk, laka, bagimu. Jadi sekarang kita i'rab dulu. Rabbana. Rabbana munada mudhaf. Rabbana, Rabba itu jadi munada. Huruf nidanya dibuang. Ya Rabbana asalnya. Rabba munada mudhaf. Hukum munada mudhaf mansub, tanda nasab fathah Rabba. Mudhaf Rabba. Na isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan Rabba. Ya Tuhan kami. Waj'alna. Waw rataf. Ij'al fi'il amar. Binatu sukun. Waj'al fi'il amar buji prafa fa'i penasab maf'ul damir dalam fa'il takdirnya anta. Waj'al, jadikan olehmu ya Allah na isim dhamir pada mahal nasab menjadi maf'ul pertama bagi ij'al. Jadikan olehmu ya Allah akan kami muslimah ini, akan dua orang yang tunduk, dua orang yang muslim. Muslimah ini maf'ul ij'al. Kok maf'ul mansub tanda nasab ya, muslimai. Kenapa tanda nasab ya? Karena muslimah ini isim tasniyah. Mufradnya muslimon. Tasniyahnya muslimani ketika rafa, ketika nasab muslimaini. La huruf jar, kaf isim dhamir pada mahal jar majrur dengan laka. Jar majrur muta'alaq kepada muslimin. Jadikan olehmu ya Allah akan kami muslimah ini akan dua orang yang tunduk. Bagi siapa tunduk? Laka, bagimu. Ini contoh muslimah, ini contoh isim tasniyah. Sekarang contoh isim yang seperti isim tasniyah tapi bukan isim tasniyah, tapi mahumila alaih. Contoh iz arsalna ilaihi musnaini. Iz arsalna, ketika kami utus ilaihim kepada mereka, isnaini akan dua orang. Iz arsalna ilaihim, ketika kami utus kepada mereka, isna ini akan dua orang. Iddaraf mati, arsalna fi'il dan fa'il, arsa fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, na damir muttasil pada maharafa menjadi fa'il arsal, ketika kami kirim, ilaihim, ila huruf jar, him isim dhamir pada mahal jar majrur dengan ilai, isna ini maf'ul arsalna. Ketika kami utus kepada mereka, isna ini akan dua orang. Isna ini maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab ya, nai. Kenapa tanda nasab ya? Karena isna ini isim yang disamakan dengan isim tasniyah, tapi dia bukan isim tasniyah. Karena isna ini artinya dua, nggak ada mufradnya. Isnon, bukan mufrad dari isna ini. Jadi isna ini memang bawaannya dari sananya sudah mengandung arti dua. Makanya isna ini dianggap isim yang disamakan dengan isim tasniyah pada hukum i'rab. Karena bentuknya sama seperti isim tasniyah. Tapi syarat-syaratnya nggak cukup untuk dijadikan isim tasniyah. Rabbana amattana isnataini. Ya Tuhan kami, amattana, telah engkau matikan akan kami isnataini dua kali. Nah, kita nggak bahas artinya di sini, bahas i'rabnya. Rabbana, Rabba, munada mudhaf, huruf nidanya dibuang di belakang ya. Ya Rabbana asalnya Rabba munada mudhaf, hukum munada mansub tanda nasab fathah Rabba, mudhaf Rabbana isim dhamir atau na dhamir muttasil sama pada mahal jar mudhaf ilaih dengan Rabba. Amattana fi'il fa'il maf'ul. Amatta fi'il fa'il maf'ul. Amat fi'il madhi
Merafa'kan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Jadi ta dhamir muttasil mahal rafa' jadi fa'il, na dhamir muttasil pada mahal nasab menjadi maf'ul. Ya Tuhan kami, amat tanah telah engkau matikan akan kami isnaini. Isnaini maf'ul amatta, maf'ul kedua. Hukum maf'ul mansub tanda nasab. Ya, kenapa? Karena isnata ini isim yang dihubungkan dengan isim tasniyah. Tapi isnata ini bukan isim tasniyah. Begitu lebih kurang. Tahu benar apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, wa fi jam'il mudzakkaris salimi wa ma humila alaihi nahu nunjil mu'minin wa wa'adna Musa salasina lailatan. Wa fi jam'il mudzakkaris salimi, dan pada jamak mudzakkar yang salim ianya jamak mudzakkar, wa ma humila alaihi, dan mama yang dihubungkan akan dianya ma alaihi kepadanya jamak mudzakkar. Jadi yang kedua, ya menjadi tanda nasab pada jamak mudzakkar yang salim. Artinya jamak mudzakkar yang salim dinasab dengan ya. Kemarin jamak mudzakkar salim dirafa dengan waw, dinasab dengan ya. Wa ma humila alaihi, dan kalimat-kalimat yang lain yang dihubungkan dengan jamak mudzakkar yang salim. Tapi dia bukan jamak mudzakkar yang salim. Dihubungkan dengan jamak mudzakkar yang salim, jadilah dia dinasab dengan ya juga. Contoh nunjil mukminin. Nunjil mukminin. Nunji fi'il mudhari' marfu'. Nunji fi'il mudhari' marfu' karena terbebas daripada amil nasib, amil jazam. Alamat rafa'nya dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Jadi di depan nunji itu ada ya, nunji panjang. Ya, ada ya. Jadi nunji fi'il mudhari' marfu', kenapa marfu'? Karena terbebas daripada amil nasib, amil jazam, tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan di atas ya, di atas huruf akhir naja, anja, yunji, nunjiyu, nunjiyu. Nah, tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan di atas ya. Karena ya nggak boleh dikasih baris dhammah berat. Dia merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Damir dalam fa'il takdirnya nahnu. Kami selamatkan mukminin akan orang-orang yang beriman. Mukminin maf'ul, hukum maf'ul mansub tanda nasab ya. Kenapa tanda nasab ya? Karena dia jamak mudzakkar yang salim. Dia jamak mudzakkar yang salim karena ada mufradnya, mukminon, seorang yang beriman. Mukminani, dua orang yang beriman. Mukminuna. Nah, jadi mukminin jamak mudzakkar, dia ada mufradnya mukminon. Jadi dinasab dengan ya. Jadi jamak mudzakkar yang salim satu kalimat yang menunjukkan makna lebih dari dua bersama ada mufradnya. Dan ketika jamak dia masih sama bentuknya dengan bentuk mufrad. Mufradnya mukminon. Ketika jadi jamak juga mukminon masih mu. Belum berubah barisnya, makanya disebut salim. Ada kalimat-kalimat yang lain yang bentuknya sama seperti jamak mudzakkar tapi nggak ada mufradnya. Itu namanya dihubungkan dengan jamak mudzakkar. Contohnya misalkan wa wa'adna Musa salasina lailatan. Dan telah kami janjikan akan Musa salasina lailah, akan 30 lailatan malam. Ini contohnya. Wa uratah wa adna fi'il dan fa'il. Wa adna fi'il dan fa'il. Wa'ad fi'il madhi buji rafa' fa'il. Na dhamir muttasil pada maharafa menjadi fa'il. Musa maf'ul. Kami janjikan akan Musa. Musa maf'ul, maf'ul mansub dan nasab fathah yang ditakdirkan di atas alif karena isim maksur. Salasinya maf'ul wa adna, maf'ul kedua. Hukum maf'ul mansub tanda nasab ya, salasina ya. Kenapa tanda nasab ya? Karena dia disamakan dengan jamak mudzakkar. Tapi salasina bukan jamak mudzakkar. Karena dia nggak ada mufradnya, salasinya 30.
salasun 3. Jadi salasina bukan diambil dari salasun. Salasun sendiri 3, salasuna 30 atau salasina 30 dia sendiri. Nah, karena bentuknya sama dengan jamak mudzakkar, ada waw di ujungnya, ada ya di ujungnya ketika nasab dan jar, maka dia disamakan dengan jamak mudzakkar yang salim. Lailatan tamyid. 30 apa ya 30 malam. Lailatan tamyid, hukum tamyid mansub tanda nasab fathah. Sedikit lagi. Wa amma hadzfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil lati raf'uha bisabatin nuni. Dan adapun bermula buang nun itu niscaya maka ada ianya buang nun itu tanda bagi nasab fil af'alil lati pada fi'il allati raf'uha yang bermula rafa'nya fi'il itu bisabatin nuni dengan sebut nun. Wa amma hadzfun nuni, adapun bermula buang nun itu niscaya maka ada ianya buang nun itu alamatan lin nasbi tanda bagi nasab fil af'alil lati pada fi'il allati raf'uha yang bermula rafa'nya fi'il itu sabit bisabatin nuni dengan sebut nun. Jadi buang nun menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' itu dirafa' dengan sebut nun. Fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya ada nun ketika dinasab dia dibuang nun, atau istilah lain fi'il yang 5. Fi'il mudhari' ketika bersambung dengan dhamir tasniyah yaf'ilani, tasrif kedua. Ketika bersambung dengan dhamir jamak yaf'iluna. Ketika bersambung dengan dhamir muannats mukhatabah taf'ilina. Itu semuanya tanda rafa'nya ada nun, ketika dinasab dia dibuang nun. Gampang. Contohnya, illa an takuna malakaini, kecuali bahwa adalah kamu berdua. Nah, illa an takuna, kecuali bahwa takuna adalah kamu berdua itu malakaini, 2 orang malaikat. Yang menjadi contoh di sini takuna. Jadi takuna itu fi'il mudhari' yang ada dhamir tasniyahnya. Asalnya takunu. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, takunani. Illa huruf istisna, an huruf nasab fi'il mudhari', takuna fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasabnya dibuang nun. Tadinya ada takunani, karena ada an, nun di depan nunnya hilang. An takuna, asalnya takunani. An takuna, an huruf nasab, takuna fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasabnya buang nun, nunnya hilang. Takuna itu dari fi'il mudhari' nakisah, dari kana yakunu, jadi butuh kepada isim dan khobar. Ya. Alif itu dhamir tasniyah, pada maha rafa' menjadi isim taku. Malaka ini khobarnya hukum khabar mansub tanda nasab ya. Kenapa tanda nasab ya? Karena malaka ini isim tasniyah, 2 orang malaikat. Wa antasumu khairul lakum, dan bahwa engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Wa antasumu khairul lakum, dan bahwa engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Wa urataf, an huruf nasab, fi'il mudhari', tasumu fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasab dibuang nunnya, asalnya tasumuna. Begitu ada an, hilang nunnya jadi tasumu. An huruf nasab, tasumu fi'il mudhari' mansub dengan an, tanda nasab hilang nunnya, buang nun. Tasumu fi'il mudhari' buji rafa' fa'i waw dhamir jamak pada maha rafa' menjadi fa'i tasumu. Jadi an itu huruf nasab juga sekaligus huruf masdariyah. Jumlah an tasumu ditakwilkan menjadi masdar, pada mahal rafa' menjadi mubtada. Takdirnya siyamukum. Nah, bermula puasa kamu. Nah, jadinya begitu. Makanya ada khobar, khairun khobar. Khairun khabar, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhamma. Khairun khabar siapa? Khabar antasumu. Antasumu digiling, dibulatkan menjadi masdar. Jadi siyamukum khairul lakum.
bermula puasa kamu itu lebih baik bagimu. Jadi khairun khabar hukum khabar marfu tanda rafa dhammah. Lakum jar majrur, lam huruf jar, kum isim dhamir mahal jar, pada mahal jar majrur dengan lam. Lakum. Contoh lan takumi. Tidaklah engkau berdiri wahai perempuan. Lan huruf nasab fi'il mudhari', takumi fi'il mudhari' mansub dengan lam tanda nasab, hilang ya-nya. Asalnya takumina. Begitu ada lan, nunnya dibuang. Lan takumi. Selesai sudah tanda nasab. Nah, jadi tanda nasab ada 5: fathah, alif, ya, fathah, ada yang dinasab dengan fathah, ada yang dinasab dengan alif, ada yang dinasab dengan kasrah, ada yang dinasab dengan apa tadi? dengan ya, ada yang dinasab dengan buang nun. Mohon kalau ada yang salah, mohon diluruskan. Mungkin ada kesalahan kan? Kita juga sama-sama baru belajar. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.